Halo, selamat sore. Saat ini kita akan berdiskusi tentang program rujuk balik pada pasien BPJS Kesehatan. Pendahuluan, sebagai salah satu program unggulan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, serta memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada peserta penderita penyakit kronis, maka dilakukan optimalisasi implementasi program rujuk balik. Pelayanan program rujuk balik diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan penderita penyakit kronis, khususnya penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, stroke, schizophrenia, SLE yang sudah terkontrol atau stabil, namun masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan dalam jangka panjang. Selanjutnya, landasan hukum PRB 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Selanjutnya, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan, terus Surat Edaran Menkes RI Nomor HK Menkes 32 2014 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan pada Paskes pertama dan lanjutan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Definisi pelayanan obat rujuk balik adalah pemberian obat-obatan untuk penyakit kronis di vaskes tingkat pertama sebagai bagian dari program pelayanan rujuk balik. Filosofi program rujuk balik 1. Pelayanan rujuk balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita di vaskes atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis yang merawat. Selanjutnya, pelayanan program rujuk balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di vaskes tingkat pertama atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat. Selanjutnya, manfaat program PRB 1. Bagi peserta, meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan mencakup akses promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, meningkatkan hubungan dokter dengan pasien dalam konteks pelayanan holistik, dan memudahkan untuk mendapatkan obat yang diperlukan. Selanjutnya, bagi paskes tingkat pertama, meningkatkan fungsi vaskes selaku gatekeeper dari aspek pelayanan komprehensif dalam pembiayaan yang rasional, meningkatkan kompetensi penanganan medik berbasis kajian ilmiah terkini, evidence based, melalui bimbingan atau organisasi dokter spesialis, meningkatkan fungsi pengawasan pengobatan. Selanjutnya, bagi paskes rujukan tingkat lanjutan, mengurangi waktu tunggu pasien di poli rumah sakit, meningkatkan kualitas pelayanan spesialistik di rumah sakit, dan meningkatkan fungsi spesialis sebagai koordinator dan konsultan manajemen penyakit. Selanjutnya, ruang lingkup PRB 1. Jenis penyakit yang termasuk PRB adalah diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, schizophrenia, stroke, dan SLE. Sesuai dengan rekomendasi Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia dan Komite Pornas, penyakit sirosis tidak dapat dilakukan rujuk balik ke paskes tingkat pertama karena sirosis hepatis merupakan penyakit yang tidak curable. Selanjutnya adalah tidak ada obat untuk sirosis hepatis. Setiap gejala yang timbul mengarah ke gawat daruratan, misalnya esophageal bleeding, yang harus ditangani di vaskes rujukan tingkat lanjutan. Tindakan-tindakan medis untuk menangani gejala umumnya hanya dapat dilakukan di vaskes rujukan tingkat lanjutan. Selanjutnya, jenis obat. Obat yang termasuk dalam obat rujuk balik adalah 1. Obat utama, yaitu obat kronis yang diresepkan oleh dokter spesialis atau subspesialis di vaskes tingkat lanjutan dan tercantum pada Fornas untuk obat PRB. Obat tambahan yaitu obat
yang mutlak diberikan bersama obat utama dan diresepkan oleh dokter spesialis atau subspesialis di vaskes rujukan tingkat lanjutan untuk mengatasi penyakit penyerta atau mengurangi efek samping obat lanjutan. Selanjutnya, peserta PRB. Peserta yang berhak memperoleh obat PRB adalah peserta dengan diagnosa penyakit kronis yang telah ditetapkan dan kondisinya terkontrol atau stabil oleh dokter spesialis atau subspesialis dan telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta PRB. Selanjutnya, mekanisme pendaftaran PRB. Peserta mendaftarkan diri pada petugas pojok PRB dengan menunjukkan 1. Kartu identitas BPJS-nya, 2. Surat rujuk balik dari dokter spesialis, terus surat eligibilitas peserta atau SEP dari BPJS, lembar resep obat atau salinan resep. Peserta mengisi form pendaftaran peserta PRB dan peserta menerima buku kontrol peserta PRB. Selanjutnya ini adalah gambarnya peserta PRB kesehatan, peserta BPJS kesehatan nanti harus mempunyai kartu BPJS, ada SEP, SRB dan resep rujuk balik. Di pojok PRB nanti ada mengisi form pendaftaran. Ada approval oleh petugas BPJS dan menjadi peserta PRB. Selanjutnya adalah mekanisme pelayanan obat PRB. 1. Pelayanan pada fasilitas tingkat pertama. Peserta melakukan kontrol ke vaskes tingkat pertama tempatnya terdaftar dengan menunjukkan identitas BPJS-nya, SRB itu adalah surat rujuk balik. Surat rujuk baliknya tadi ya, SRB dan buku kontrol peserta PRB-nya. Dokter vaskes tingkat pertama melakukan pemeriksaan dan menuliskan resep obat rujuk balik yang tercantum pada buku kontrol PRB-nya. Selanjutnya, pelayanan pada apotek, depo farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan obat PRB. Peserta menyerahkan resep dari dokter vaskes tingkat pertama. Peserta menunjukkan SRB dari buku kontrol peserta. Pelayanan obat rujuk balik dilakukan 3 kali berturut-turut selama 3 bulan di vaskes tingkat pertama. Setelah 3 bulan, peserta dapat dirujuk kembali oleh vaskes tingkat pertama kelanjutan untuk dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis atau subspesialis. Pada kondisi yang tidak stabil, peserta dapat dirujuk kembali ke dokter spesialis atau subspesialis sebelum 3 bulan dan menyertakan keterangan medis dan atau hasil pemeriksaan klinis dari dokter vaskes tingkat pertama yang menyatakan kondisi pasien tidak atau mengalami gejala yang mengindikasikan perburukan dan perlu penata laksanaan oleh dokter spesialis atau subspesialis. Selanjutnya adalah apabila hasil evaluasi kondisi peserta dinyatakan masih terkontrol atau stabil oleh dokter spesialis atau subspesialis, maka pelayanan program rujuk balik dapat dilanjutkan kembali dengan memberikan SRB baru kepada peserta. Selanjutnya, ketentuan pelayanan obat PRB. 1. Obat PRB diberikan untuk kebutuhan maksimal 30 hari setiap kali peresepan dan harus sesuai dengan daftar obat Fornas untuk obat PRB serta ketentuan lain yang berlaku. 2. Perubahan penggantian obat PRB hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis atau subspesialis yang memeriksa di vaskes tingkat lanjutan dengan prosedur pelayanan RJTL. Dokter di vaskes tingkat pertama melanjutkan resep yang ditulis oleh dokter spesialis atau subspesialis dan tidak berhak merubah resep obat PRB. Dalam kondisi tertentu, dokter di vaskes tingkat pertama dapat melakukan penyesuaian dosis obat sesuai dengan batas kewenangannya. Obat PRB dapat diperoleh di apotek atau depo farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan obat PRB. Jika peserta masih memiliki obat PRB, maka peserta tersebut tidak boleh dirujuk ke vaskes rujukan tingkat lanjutan kecuali terdapat keadaan emergensi atau kegawat daruratan yang menyebabkan pasien harus konsultasi ke vaskes rujukan tingkat lanjutan.
Terus QA atau tanya jawab, apa yang dimaksud dengan kondisi stabil pada PRB? Kondisi terkontrol atau stabil adalah suatu kondisi di mana penderita penyakit kronis berdasarkan diagnosa mempunyai parameter yang stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter spesialis atau subspesialis. Apakah peserta PRB yang masih memiliki obat PRB dapat berobat ke paskes tingkat lanjutan? Tidak, kecuali terdapat gejala yang mengindikasikan terjadi perburukan penyakit sehingga memerlukan penata laksanaan oleh dokter spesialis tingkat lanjutan. Apakah peserta yang menderita penyakit lain yang tidak tercantum dalam cakupan PRB dapat mengikuti PRB? Tidak. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk saat ini PRB yang dikelola BPJS terbatas pada 10 jenis penyakit saja. Apakah jasa konsultasi medis pelayanan PRB dapat ditagihkan oleh Vaskes tingkat pertama kepada BPJS atau kepada peserta? Tidak, karena jasa konsultasi medis pelayanan sudah termasuk dalam komponen paket kapitasi yang telah dibayarkan kepada Vaskes tingkat pertama. Apakah peserta PRB dapat memperoleh obat di luar Fornas untuk program rujuk balik? Jawabannya tidak. Obat PRB yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah obat yang tercantum dalam Fornas. Untuk program rujuk balik sesuai dengan restriksi dan peresepan maksimal serta ketentuan lain yang berlaku. Jika pasien diresepkan obat dari luar daftar oleh dokter di fasilitas tingkat pertama, maka biaya obat sudah termasuk di dalam komponen kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada tingkat pertama. Mengapa setiap 3 bulan sekali peserta PRB perlu dilakukan rujuk kembali kepada dokter spesialis tingkat lanjutan? Tujuan dilakukan rujuk balik kepada dokter spesialis adalah agar dokter spesialis dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi perkembangan peserta dan dapat melakukan perubahan jenis atau dosis obat jika diperlukan. Terus, apa yang harus dilakukan peserta ketika mendapat kesulitan dalam pelayanan obat PRB? Apabila peserta BPJS memerlukan informasi lebih lanjut mengenai PRB atau peserta mengalami kesulitan dalam program pelayanan PRB, maka peserta dapat menghubungi petugas BPJS Center atau petugas pojok PRB di rumah sakit setempat, petugas BPJS Kesehatan kantor cabang, atau pusat layanan informasi BPJS Kesehatan di 500-400. Demikian, semoga bermanfaat.